Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahil lati hallat fi finaik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبع هداه إلى قيام يوم الدين. Ikhwan wa akhwat sekalian, wabil khusus para sada al-habaib, para asatid, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang tujuan intinya adalah upaya untuk mempererat hubungan kita dengan Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam, mempererat hubungan kita melalui beliau dengan keluarga besar dan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ahlul bait, dan melalui mereka semua kita akan berupaya untuk mengeratkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena melalui merekalah kita akan sampai kepada Rasulullah, dan melalui beliaulah kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan di atas jalan yang Allah ridhai di dunia dan akan membawa kepada keridhaan Allah di akhirat kelak. Majlis yang diadakan untuk memperingati kesyahidan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, yang biasa digelar oleh para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, diawali dari hari-hari pertama bulan Muharram Al-Haram hingga puncaknya pada hari Ashura, dan dilanjutkan dengan hari-hari hingga sampai kepada hari Al-Arba'in. Ini adalah momen-momen penting, waktu-waktu yang sangat berharga bagaimana kita mempererat hubungan kita dengan Al-Husain alaihi salam. Karena mempererat hubungan dengan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam artinya kita sedang mempererat hubungan jiwa kita dengan Misbahil Huda wa Safinatin Najat. Karena demikian Rasulullah menyabdakan tentang Al-Imam Al-Husain bahwa Al-Husain Misbahul Huda, lentera hidayah Allah, wa Safinatun Najat, Al-Husain adalah bahtera keselamatan. Ketika kita mempererat hubungan jiwa kita, hati kita, pikiran kita dengan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain,
artinya kita sedang mempererat hubungan kita dengan sumber hidayah Allah dan sarana keselamatan abadi di dunia sebelum keselamatan di akhirat kelak. Ketika kita mengeratkan hubungan kita dengan Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, itu artinya kita mempererat hubungan jiwa kita dengan Sayyidi Syababi Ahlil Jannah, penghulu pemuda ahli surga. Mengeratkan hubungan dengan Imam Abi Abdillah Al-Husain akan mengaitkan kita dengan nilai-nilai yang dengannya manusia layak untuk ditempatkan di surga Allah. Mengeratkan hubungan dengan Imam Abi Abdillah Al-Husain akan mengeratkan kita dengan sosok yang Allah telah firmankan tentangnya bersama saudara, ayah bundanya dan kakek mulia beliau, innama yuridullah liyudhiba ankumur ridsa wa yuta'ankum ahlal bait. Innama yuridullah liyudhiba ankumur ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Artinya kita menghubungkan diri kita dengan sumber kesucian mutlak, mengaitkan kita dengan sumber yang akan mengajarkan kesucian, yang akan mencontohkan kesucian, yang akan memperkenalkan kepada kita jalan kesucian. Mengeratkan hubungan dengan Imam Abi Abdillah Al-Husain melalui majlis-majlis yang diadakan untuk mengenang Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, melalui majlis ziarah yang dibaca untuk Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, baik ziarah Ashura, ziarah mutlaqah yang diajarkan, atau ziarah-ziarah lain yang semuanya memuat nilai-nilai yang sangat luar biasa, yang sangat kita butuhkan untuk mengokohkan keimanan kita, untuk mengokohkan keyakinan kita, untuk memperdalam hubungan kita dengan Al-Husain dan dengan Ahlul Bait. Majelis-majelis ziarah salah satu fungsinya di samping akan mendapatkan keberkahan itu yang tidak diragukan, akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Tentu juga akan memberikan bagian dari keberkahan itu adalah memberikan pelajaran-pelajaran besar. Karena majelis-majelis yang diadakan demi Al-Husain, atas nama Al-Husain, yang di dalamnya cerita tentang Al-Husain, tentang keagungan Al-Husain, tentang perjuangan Al-Husain, tentang pesan-pesan Al-Husain, adalah majelis yang akan menghidupkan hati para pesertanya. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam mengatakan bahwa majlis-majlis yang di dalamnya disebut-sebut kemuliaan Ahlul Bait, ajaran Ahlul Bait, adalah majlis yang para penghuninya akan hidup hati-hati mereka, hidup dan selalu memberikan kebaikan baik untuk diri mereka sendiri maupun kebaikan untuk orang-orang sekitar. Para pecinta Ahlul Bait tidak semata menjadi orang-orang yang saleh, karena menjadi orang saleh walaupun juga tidak terlalu mudah, namun itu bukan cita-cita puncak. Harus selain menjadi orang yang saleh adalah orang yang membawa keberkahan bagi orang-orang sekitarnya, keluarganya, tetangganya, teman-temannya. Demikian Ahlul Bait mensifati syiatu Ahlul Bait barakatun liman jawar. Keberadaan orang-orang Syiah harus mampu mewujudkan keberkahan bagi orang-orang di sekitar. Majelis-majelis yang diadakan atas nama Abi Abdillah Al-Husain harus selalu diisi dengan semua hal yang bisa mengeratkan hubungan dengan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Karenanya majelis-majelis ngaji, majelis-majelis yang di dalamnya ada ajaran Ahlul Bait dibacakan, ajaran Ahlul Bait diuraikan, adalah majelis yang sangat luar biasa. Semua kita membutuhkan majelis-majelis yang semacam demikian. Ini bukan
bukan yang menjadi kebutuhan kaum awam semata, tidak. Semua kita, siapapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun kualitas spiritual kita, tetap kita semuanya membutuhkan majelis-majelis seperti ini. Karena majelis-majelis ini majelis yang akan selalu terus memberikan kekuatan bagi keyakinan kita, dan keyakinan itu adalah sesuatu yang termahal dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak para ikhwan wa akhwat sekalian sedikit ngaji tentang doa ziarah waris yang semua kita insyaallah sudah mengenal doa itu dan seringkali melazimkan diri untuk membaca doa ziarah waris. Ziarah untuk Imam Abu Abdillah Al-Husain namun relatif pendek dibanding dengan ziarah-ziarah yang lainnya, dibanding dengan ziarah Asyura yang kalau dibaca secara ketat sesuai dengan tuntunan dan bimbingannya mungkin makan waktu sampai sekitar 1 jam dengan mengucapkan la'an 100 kali, mengucapkan salam 100 kali, tentu mungkin akan menuntut waktu kisaran 1 jam. Walaupun itu juga bukan waktu yang panjang mestinya kalau kita mau menyiapkan waktu untuk itu. Banyak ulama yang melazimkan diri dan mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka. Setiap hari membaca doa ziarah Asyura, bahkan ada yang membaca di pagi hari dan di waktu malam. Setiap hari membaca doa ziarah yang sangat panjang itu 2 kali. Karena mereka memahami betapa besar keberkahan doa atau doa ziarah yang diajarkan oleh para imam suci Ahlul Bait. Doa ziarah waris, ingin saya sedikit berbagi informasi tentang ziarah ini, berbagi penjelasan tentang doa ziarah waris, di mana doa ziarah waris seperti doa-doa ziarah lain yang diajarkan oleh para imam suci Ahlul Bait mengajarkan berbagai prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui. Kita dalam majlis yang kita gelar atas nama Al-Imam Al-Husain alaihi salam ini, harapannya adalah ada sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengingatkan paling tidak tentang apa-apa yang sudah pernah kita ketahui agar makin mantap dalam keyakinan dan pengetahuan kita. Doa ziarah waris terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah ucapan salam kita kepada Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Bagian kedua adalah menyatakan kesaksian kita. Kita mempersaksikan apa yang kita yakini dan kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan kepada para imam suci Ahlul Bait. Dan bagian ketiga adalah pengajaran tentang sikap yang seharusnya kita ambil dalam kehidupan ini. Jadi doa ziarah waris ini adalah kurikulum sempurna, kurikulum utuh bagaimana kita menjalin hubungan dengan Al-Imam Al-Husain alaihi salam yang akan menjembatani kita untuk sampai kepada Nabi dan tentunya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum yang sempurna, kurikulum yang lengkap yang perlu selain kita lazimkan untuk membaca doa ziarah waris juga meresapi poin-poin yang sangat mendasar yang ada dalam doa ziarah waris tersebut. Bagian pertama kita membaca taslim, ucapan salam kita kepada Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, ucapan salam yang akan menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa Al-Husain adalah
mata rantai yang tidak terputus dari mata rantai para nabi hingga Adam alaihissalam. Beliau adalah pewaris para nabi. Kita mengucapkan salam kepada Al-Imam Al-Husain, Assalamu alayka ya warisa Adam safwatillah. Salam atasmu wahai pewaris Adam. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita kesadaran bahwa pribadi agung yang kita berziarah kepadanya adalah pewaris para nabi. Assalamu alayka ya warisa Adam safwatillah. Assalamu alayka ya warisa Nuhin. Assalamu alayka ya warisa Ibrahim, dan demikian seterusnya hingga assalamu alayka ya warisa Muhammad ibn Abdillah. Assalamu alayka yabna Muhammadinil Mustafa. Jadi pribadi yang kita mengucapkan salam ini adalah pribadi yang tidak terputus dari mata rantai manusia-manusia pilihan Allah. Sejak Adam turun kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita juga bersaksi bahwa Al-Husain adalah putra Muhammad, Rasul dan Nabi terakhir Allah. Al-Husain adalah putra Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Kita bersaksi dengan ucapan salam bahwa Al-Husain adalah pribadi mulia. Al-Husain adalah pribadi yang akan menyambungkan kita kepada mata rantai para nabi. Apa arti ketika kita mengucapkan assalam? Salam atasmu wahai pewaris Adam, salam atasmu wahai pewaris Nuh, salam atasmu wahai pewaris Ibrahim, salam atasmu wahai pewaris Musa, salam atasmu wahai pewaris Isa, salam atasmu wahai pewaris Muhammad, salam atasmu wahai putra Muhammad. Artinya apa ketika kita mengucapkan salam? Secara bahasa dan dalam pengertian umum, salam itu adalah sebuah ucapan yang membuktikan adanya sikap damai dari pengucapnya. Ketika kita mengatakan assalamu alayka ya Aba Abdillah, assalamu alayka ya waritha Adam, dan lain sebagainya, ucapan-ucapan salam untuk beliau pada dasarnya memuat sebuah makna bahwa saya dalam jiwa saya berdamai denganmu, saya dalam perilaku saya berdamai denganmu. Berdamai dalam tataran jiwa artinya kita antara yang kita ucapkan dengan apa yang kita yakini tentang kemuliaan Al-Husain alaihissalam tidak terjadi kontradiksi. Tidak cuma sekedar ucapan yang kita lontarkan lewat lisan sementara hati kita tidak ada taslim, tidak ada kedamaian dengan beliau dan tidak ada kepasrahan kepada beliau. Salam artinya kita ingin mengikrarkan bahwa kami adalah orang-orang yang berdamai denganmu wahai Al-Husain, berdamai dengan nilai-nilai mulia yang engkau perjuangkan, berdamai dengan maqam-maqam mulia yang telah Allah tetapkan untukmu. Kami tidak akan menentang itu, kami tidak akan mengabaikan kedudukan-kedudukan mulia yang telah Allah tetapkan untukmu. Itu kira-kira makna dan pengertian salam yang kita ucapkan ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kenapa dalam sholat yang secara inti sholat itu adalah hubungan hamba dengan Tuhan, namun pada waktu yang sama ada poin penting yang tampaknya sholat kita tidak akan sah, yaitu mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kita ucapkan dalam tasyahud kita, karena itu adalah ungkapan sikap damai kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti salat yang ditegakkan oleh seorang yang tujuannya ingin menyambungkan kepada Tuhannya, namun dia bermusuhan dengan duta Tuhannya, dia bermusuhan dengan Rasul yang Allah utus, dia tidak ada kedamaian dalam jiwanya dalam menyikapi
sang nabi dan sang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan salam harus dibangun oleh masyarakat dengan para pemimpinnya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru setelah itu dilanjutkan dengan mengucapkan salam kepada sesama kaum mukminin. Dan sebelumnya assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Hamba-hamba yang soleh adalah orang-orang yang kita juga harus berdamai dengan mereka. Tidak ada kesalehan yang melebihi kesalehan hamba-hamba yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdamai dengan mereka. Baru setelah itu dengan kaum mukminin yang lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungan yang harus dibangun di tengah-tengah masyarakat muslim. Sesama mereka harus terjalin hubungan damai. Apalagi yang telah tersatukan oleh kecintaan dan wilayah kepada ahlul bait. Jangan ada pemetak-metakan di antara para pecinta dan pengikut ahlul bait alaihim afdhalus salati wassalam. Kita cukup punya payung besar yang namanya wilayatu ahlil bait. Cukup kita punya payung besar yang namanya wilayatu Ali. Faman dakhala hisni amina min azabi. Selesai. Jangan kita membuat payung-payung kecil kemudian dijadikan lebih dominan dari payung besar yang telah direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua payung kecil boleh kita bangun, namun tetap harus di bawah payung besar yang namanya wilayatul li ahlil bait. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat sekalian, ini yang harus juga kita fahami dari ketika kita membaca doa ziarah waris dan ziarah-ziarah untuk para imam suci yang lainnya, yang semua ajaran yang tertuang dalam poin-poin ziarah para a'immatul athhar adalah sebuah kurikulum yang sempurna, yang seandainya para asatid, para guru kita tidak mengajarkan kepada kita dalam majlis-majlis setiap saat, seandainya mereka tidak mengajarkan kecuali doa-doa ziarah, kita sudah lebih dari yang bisa kita bayangkan. Perubahan yang akan terjadi dalam diri kita tentu akan sangat mencengangkan. Karena ini adalah kurikulum yang sangat luar biasa. Ini jangan disalah artikan bahwa kita tidak perlu belajar fikih, kita tidak perlu belajar hal-hal yang lain, tidak. Namun ini adalah akan mengarahkan kepada semua nilai-nilai yang diajarkan oleh para imam suci ahlul bait. Poin dasar kedua yang diajarkan dalam doa ziarah waris adalah kesaksian. Kita bersaksi. Tidak cukup damai itu kita tanamkan dalam jiwa kita. Tidak, namun harus kita ikrarkan, harus kita ucapkan. Pengikraran itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan dalam doa-doa yang lain ada kita mempersaksikan kepada Allah, ya Allah, saksikan bahwa aku meyakini keyakinan seperti ini. Kemudian kita persaksikan kepada baginda Rasulullah bahwa ya Rasulullah, aku punya keyakinan yang semacam demikian. Aku persaksikan engkau agar engkau menjadi saksi. Mempersaksikan Rasulullah artinya apa? Kita meminta Rasulullah menjadi saksi apa yang kita ucapkan. Dan yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang jujur, yang ada dalam keyakinan kita. Kita tidak mengada-ngada. Kita tidak cuma mengucapkan sesuatu sementara hati kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Kita minta Rasulullah menjadi saksi. Kita minta para imam suci ahlul bait menjadi saksi. Kenapa demikian? Sangat penting. Di hari kiamat kelak kita bisa meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah menjadi saksi di dunia bahwa aku telah bersaksi engkau adalah utusan Allah, Ali adalah waliullah, para imam suci adalah imam-imam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa Az-Zahra alaihissalam adalah sayyidatun nisa'il alamin. Kita dan nanti Rasulullah mengatakan, benar, di dunia engkau telah bersaksi yang demikian. Apa yang bisa kita dapat ketika Rasulullah memberikan
pernyataan bahwa benar hamba fulan dari umatku telah mempersaksikan keyakinannya di dunia dan jujur ketika dia mempersaksikan keyakinannya. Jadi tidak cukup kita silent dalam iman, dalam keyakinan, cukup dalam hati. Tidak, kita harus ucapkan, kita ikrarkan yang demikian. Dan tentunya pengikraran itu akan menjadi, atau apa yang kita sampaikan ketika kita mengucapkan salam, sikap damai, kemudian kita susul dengan mempersaksikan, dua ini akan saling menyempurnakan. Karena kesaksian yang kita ucapkan apabila ternyata kontradiksi dengan apa yang ada dalam hati kita, kesaksian itu tidak akan punya nilai. Demikian juga apa yang ada dalam hati kita, kalau tidak kita persaksikan juga tidak akan sempurna. Harus digabungkan antara salam kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam dan kesaksian akan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Kita bersaksi atau mengikrarkan kesaksian kita itu terkait dengan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Apa yang kita sampaikan? Kesaksian apa yang kita ingin sampaikan? Doa ziarah waris mengatakan, asyhadu annaka aqamtas salata wa ataitaz zakata wa amarta bil ma'rufi wa nahaita 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulahu hatta atakal yaqin. Ini poin pertama yang kita ikrarkan, kesaksian kita tentang Al-Husain alaihi salam. Aku bersaksi bahwa engkau wahai Al-Husain adalah pribadi yang telah menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan engkau wahai Al-Husain adalah orang yang telah menaati Allah dan Rasulnya hingga kematian menjemputmu. Ini kita bersaksi bahwa Al-Husain alaihissalam adalah orang yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat mungkin punya makna yang lebih dalam dari sekedar melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat mungkin itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Saya harus melaksanakan sholat, sebagaimana kaum muslimin yang lainnya juga harus melaksanakan sholat. Namun kalau menegakkan sholat, selain sekedar melaksanakan, dia juga harus dilengkapi dengan nilai-nilai yang akan meninggikan arti sholat itu sendiri. Menegakkan sholat artinya apa? Menjadikan sholat itu tegak di tengah-tengah masyarakat. Setelah tegak di dalam jiwa kita. Jadi tidak cukup kita sholat sendirian, kita sholat biarkan orang lain tidak sholat, itu bukan urusan saya. Tidak, kita akan tegakkan sholat di tengah-tengah masyarakat kita, agar semua masyarakat kita menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Tentu sebagaimana prinsip dasarnya al-aqrabuna aula bil ma'ruf, orang terdekat yang lebih layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Tidak ada kebaikan yang lebih ajakan untuk menegakkan sholat. Kita awali dari diri kita, kita kembangkan untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk masyarakat di sekitar kita, agar kita selalu mengingatkan bahwa sholat harus tegak di tengah-tengah masyarakat. Karena ketika sholat tegak di tengah-tengah masyarakat, besar atau kecil pengaruh sholat itu, pasti akan memberikan efek. Jangan ada orang mengatakan, saya tidak sekhusyuk wali fulan, lalu apa arti sholat saya? Tidak ada. Dan kita jangan pernah mengecilkan nilai sholat yang dilakukan oleh siapapun. Kita jangan pernah meremehkan, itu orang model begitu kok masih sholat. Biarkan. Yakinlah bahwa sholat itu pada suatu saat akan menjadi penyadar dia. Dia akan sadar karena berkat dari sholat, walaupun acak-acakan yang pernah dia lakukan. Jangan pernah meremehkan sholat, betapapun dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap adalah orang-orang yang berlumur dengan dosa.
karena menegakkan sholat akan menjadi benteng bagi dirinya. Alaihal, ikhwan wa akhwat sekalian, kita dalam poin pertama kesaksian kita tentang Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam, bahwa kita bersaksi Al-Husain alaihi salam adalah orang yang menegakkan sholat. Kita bersaksi bahwa Al-Husain, tentang kemuliaan Al-Husain, tentang risalah, tentang nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh Imam Abi Abdillah Al-Husain. Kesaksian kita ketika mengatakan bahwa wa asyhadu annaka aqamtas shalah hingga akhir, itu kita sedang bersaksi bahwa Al-Husain punya sesuatu yang sedang beliau perjuangkan. Inilah yang sedang beliau perjuangkan. Kami bersaksi bahwa nilai perjuanganmu adalah nilai perjuangan ilahi, karena engkau sedang menegakkan salat, karena engkau sedang memerintah yang ma'ruf, karena engkau sedang melarang yang mungkar, dan engkau orang yang sedang menaati Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang kita ingin persaksikan di hadapan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Abi Abdillah Al-Husain bangkit sebagaimana dalam pidato beliau di hari Asyura. Di antaranya beliau mengatakan, ala tarawna ilal haqqi la yu'malu bih. Tidakkah kalian menyaksikan bahwa kebenaran tidak lagi diamalkan? Wa ilal batili la yutanaha'an. Dan kebatilan tidak ditinggalkan, justru ramai dilaksanakan oleh manusia. Liyarghab al-mu'minu fi liqa'illah. Dalam suasana semacam demikian, hendaknya setiap orang yang beriman kepada Allah bergegas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Husain mengatakan, wa inni la aral mauta illa sa'adatan wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Dan aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang yang zalim adalah sebuah kenaasan dalam hidup. Apa arti hidup apabila kita dalam kungkungan orang-orang yang zalim, yang selalu mencegah perbuatan baik dan memerangi orang-orang yang berbuat kebaikan dan menyemarakkan kebatilan. Kemudian kita bersaksi kepada Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain akan kesucian beliau. Setelah kita bersaksi bahwa beliau adalah orang yang menjalankan sebuah misi besar, misi ilahi untuk menegakkan yang ma'ruf dan memberantas yang mungkar. Setelah itu kita bersaksi bahwa Al-Husain adalah pribadi suci. Kita bersaksi bahwa Al-Husain alaihi salam adalah pribadi yang suci. Wa ashhadu annaka nuran fil aslabit syamikhati wal arhamil mutahharati lam tunajjiska al-jahiliyatu bi anjasiha walam tulbiska min mudlahimmati siyabiha. Kita bersaksi bahwa Al-Husain adalah manusia suci. Engkau wahai Al-Husain adalah cahaya Allah yang sejak berada dalam sulbi yang tinggi kedudukannya, dan ketika engkau bergelimang dari satu rahim ke rahim yang lainnya, sehingga engkau berada di rahim suci bundamu Fatimah Zahra, dan kemudian engkau lahir ke alam ini. Engkau adalah cahaya, bukan saat engkau lahir baru engkau menjadi cahaya, namun engkau adalah cahaya sejak berada di sulbi leluhurmu dan berada dalam rahim-rahim bunda-bundamu. Sebuah ungkapan yang ingin mengatakan apa? Bahwa Al-Husain alaihissalam dari jalur ayah maupun Al-Husain alaihissalam dari jalur ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang suci. Sulbi yang tinggi, syamikhah itu artinya yang sangat tinggi dan punya nilai
mulia dan rahim-rahim yang suci. Sehingga dalam doa ini ingin menanamkan, tidak ada seorang nabi, sebagaimana juga tidak ada seorang hujjah Allah yang lahir dari sulbi yang tidak suci, tidak pernah akan berada di rahim yang tidak suci. Kufur, nifak, kemusyrikan, penyandang kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan adalah najis. Innamal musyrikuna najasun. Jadi tidak mungkin ayah-ayah Al-Husain hingga Adam dan ibu-ibu mereka kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah yang kita persaksikan untuk Al-Husain alaihi salam. Dan ayat-ayat Al-Quran pun mendukung prinsip yang ditegaskan dalam doa ziarah waris tersebut. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah istafa. Istafa itu artinya memilih yang inti, bukan asal pilih lalu dapat yang KW juga, tidak. Dari barang-barang yang istimewa diambil yang teristimewa. Innallaha astafa. Itu arti dari kata kerja istafa. Karena nabi kita gelar dengan An-Nabiyul Mustafa, nabi yang dipilih. Dari orang-orang yang sangat istimewa, nabilah yang teristimewa di antara mereka. Allah memilih. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam, Nuh. Allah memilih ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Imran menunjuk kepada Bani Israel. Allah telah memilih para nabi dari kalangan mereka. Alu Ibrahim adalah dari jalur Ismail. Allah telah pilih. Tidak cuma Nabi Muhammad yang dipilih dari keluarga Ismail, namun ayah-ayah beliau hingga Ismail adalah manusia-manusia pilihan. Puncaknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan. Namun bukan berarti beliau sendirian di keluarganya yang tersuci, yang termulia. Tidak cuma beliau yang mulia di tengah-tengah keluarganya yang sangat istimewa itu, namun keluarga-keluarganya juga manusia-manusia suci, manusia-manusia istimewa. Namun sekali lagi, yang perlu kita tetap dan harus kita yakini adalah bahwa beliau yang termulia di antara semua hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita persaksikan. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Al-Husain bagian dari keluarga Alu Ibrahim tersebut. Kita bersaksi. Ini poin kedua yang kita persaksikan dalam kesaksian kita kepada Al-Husain alaihi salam. Dan yang poin ketiga yang juga kita persaksikan kepada Al-Husain adalah bahwa kita bersaksi Al-Husain alaihi salam di tengah-tengah umat manusia, bukan cuma di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat manusia memerankan sebuah peran inti bagi kebahagiaan mereka di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Al-Husain memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan dan hidayah kepada mereka. Al-Husain kita persaksikan dengan bahwa beliau adalah imam, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawal umat manusia, untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia. Apa poin kesaksian itu yang kita baca dalam doa ziarah? Wa ashhadu annaka min da'aimid din wa arkanil mu'minin. Engkau bagian dari pilar-pilar agama. Sebagaimana saudaramu pilar agama, ayahmu pilar agama, bundamu pilar agama, kakekmu pilar agama, dan ke-9 dari anak cucumu adalah pilar-pilar agama. Engkau wahai Husain, aku bersaksi bahwa engkau adalah pilar agama. Tidak cuma bersaksi bahwa Al-Husain adalah cucu Rasulullah. Semua tahu, hatta orang kafir pun tahu bahwa Al-Husain cucu Rasulullah. Kita tidak sedang ingin memperkenalkan
Al-Husain sebagai cucu Rasulullah. Namun kita ingin bersaksi, dan kesaksian kita agar didengar oleh Al-Husain, agar kelak kesaksian itu akan memberikan manfaat bagi keselamatan kita di akhirat. Kami bersaksi, aku bersaksi wahai Al-Husain, annaka min da'aimiddin wa arkanil mu'minin. Engkau adalah bagian inti dari kaum mukminin. Wa asyhadu annaka al-imamul barrut taqiyur radhiyuz zaki al-hadil mahdi. Ini kita persaksikan yang demikian dalam doa ziarah, agar kita memahami bahwa doa ziarah tidak semata mengucapkan salam, namun doa ziarah juga mengajarkan bagaimana kita harus menegaskan kesaksian kita. Wa asyhadu annal a'immata min wuldika kalimatut taqwa wa a'lamul huda wal urwatul wusqa wal hujjatu ala ahli dunya. Ini kesaksian kita bahwa engkau dan para imam dari keturunanmu adalah para imam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para pembimbing. Dan kesaksian yang ketiga adalah dan poin yang ketiga dalam doa ziarah waris adalah sikap. Menutup doa ini diajarkan bagaimana sikap yang harus kita ambil terkait dengan Al-Husain alaihi salam. Sikap itu diterjemahkan dalam kalimat-kalimat singkat, namun memiliki makna yang sangat padat, bahwa anni bikum mu'minun wa bi'iyabikum muqinun bi syara'i dini wa khawatimi amali wa qalbi liqalbikum silmun. Ini sikap yang ingin kita tanamkan dalam jiwa kita. Ketika kita mengucapkan, pada dasarnya kita sedang mendoktrin diri kita. Inilah sikap yang harus kita ambil terkait dengan Al-Husain alaihissalam, bahwa aku beriman denganmu wahai Al-Husain, beriman dengan apa yang engkau bawa, beriman dengan nilai-nilai mulia yang engkau perjuangkan. Aku beriman. Wa bi'iyabikum muqinun. Engkau akan kembali ke dunia ini untuk memimpin umat manusia di zaman cucumu Al-Mahdi nanti. Kita yakin yang demikian. Dan itu bagian dari keyakinan yang tidak perlu kita malu-malu untuk meyakininya. Keyakinan tentang akan kembalinya para imam suci satu demi satu untuk memimpin dunia ini, yang dikenal dengan aqidatul raja'ah. Sebagai pengikut Ahlul Bait harus memahami yang demikian dan harus mempertebal keyakinannya melalui kajian-kajian yang menghadirkan ayat-ayat Al-Quran, yang menghadirkan riwayat-riwayat Ahlul Bait yang menegaskan tentang prinsip ini, supaya kita tidak salah dalam memahami dan tidak juga malu-malu dalam meyakini. Jadi kita wa bi'iyabikum muqinun bi syara'i dini. Saya beriman, saya yakin, saya menerima syariat yang ditetapkan dalam agama, dan wa khawatimi amali. Tidak ada di dunia ini yang lebih berharga untuk kita melebihi agama yang telah kita yakini. Dan tidak ada harapan yang sangat besar yang kita harapkan melebihi ditutupnya lembaran amal kita dengan membawa keimanan. Aku persaksikan dan aku memohon agar kehidupanku selalu berada dalam jalanmu, dan ketika aku menutup usia hidup ini juga dengan membawa keyakinan yang benar tentangmu. Itulah kira-kira sikap yang harus kita tetapkan dalam diri kita, dan itu semua ada dalam doa ziarah waris. Tentunya keterangan ringkas yang telah saya sampaikan jauh dari makna yang dalam dan sebenarnya dari doa ziarah waris. Masih sangat luas yang bisa diulas tentang doa ziarah waris, bahkan poin per poin, kalimat per kalimat dari doa ziarah waris adalah ajaran yang patut untuk kita perdalam. Karena sekali lagi, satu majelis
tidak akan mungkin menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh setiap poin dari ajaran-ajaran Ahlul Bait yang tertera di dalam doa ziarah waris tersebut. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan majelis kita yang kita gelar atas nama Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, majelis yang membawa keberkahan dan makin mengeratkan hubungan jiwa kita dengan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Mudah-mudahan semua yang telah mensukseskan acara ini, panitia, sahibul bait, para asatid, para ikhwan, akhwat, ibu-ibu yang semua terlibat dalam suksesnya acara ini, akan dicatat sebagai para khadim Al-Husain alaihi salam. Dan hanya itu yang kita harap dari menggelar majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diliputi dengan syafaat Al-Husain alaihi salam, syafaat Ahlul Bait alaihimus salam di fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.